Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai etnis Rohingya dan menanggapi salah satu video yang menyatakan bahwa etnis Rohingya ini berniat untuk menetap di Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai Rohingya itu. Jadi Rohingya adalah kelompok etnis yang mayoritas Islam. Mereka telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Meskipun telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Rohingya ini tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi. Bahkan Rohingya ini tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi Rohingya tidak memiliki hak-hak dasar dan perlindungan dasar, sehingga sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual misalnya, kekerasan berbasis general seperti pelecehan, pembulian, dan lain sebagainya. Sejak tahun 2017, etnis Rohingya memulai eksodus. Eksodus itu perbuatan meninggalkan tempat asal, baik dari kampung, baik dari kota ataupun negara, oleh penduduk secara besar-besaran. Nah, Rohingya ini keluar dari Myanmar karena mereka di sana benar-benar tidak memiliki hak-hak dasar seperti warga negara lainnya, karena mereka di sana mengalami kekerasan, penindasan oleh militer Myanmar. Tanggapan saya mengenai video yang menyatakan bahwa Rohingya akan menetap di Indonesia, yaitu mungkin itu bukan mungkin ya, jelas itu akan menjadi salah satu masalah yang ada di negara kita. Selain itu akan Rohingya ini akan mempersulit seperti dari perekonomian, karena Rohingya ini akan menjadi beban bagi negara, khususnya pemerintahan yang ada di kota Serambi Mekah ini, yaitu Aceh. Bahkan yang kita tahu, banyak sekali beredar video bahwa Rohingya ini makannya, konsumsinya itu lebih besar dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari hal kecil seperti itu aja gitu, itu udah sangat menyatakan gitu bahwa Rohingya ini akan mempersulit keadaan gitu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, yaitu Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana, bahwa kehadiran etnis Rohingya ini bukanlah urusan Indonesia. Ujarnya, bila etnis Rohingya hendak diperlakukan sebagai pengungsi, maka ini merupakan urusan UNHCR dan Indonesia hanya membantu sedapatnya, mengingat para etnis Rohingya saat ini berada di Indonesia. UNHCR itu adalah Unit Nations High Commissioner for Refugees. Jadi jika pun ini Rohingya ini hendak diperlakukan sebagai pengungsi, itu merupakan urusannya UNHCR, dan Indonesia itu hanya sebagai tuan rumah gitu ya, yang kedatangan tamunya. Misal guru besar UI menyatakan bahwa Rohingya bukanlah pengungsi, melainkan pendatang gelap. Menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, ada 5 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menegaskan. Yang pertama yakni ada menyerahkan segala urusan kepada UNHCR. Yang kedua, pemerintah harus meminta agar UNHCR menyiapkan dan mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dari etnis Rohingya ini. Yang ketiga, pemerintah untuk sementara harus mencarikan
pulau terpencil untuk menampung etnis Rohingya ini, yaitu untuk mengantisipasi mereka lari dari penampungan dan berbaur dengan warga lokal. Yang keempat, pemerintah meminta Kedaulatan Besar Myanmar di Jakarta untuk melakukan pemulangan terhadap etnis Rohingya atau UNHCR sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 2 dan 3. Yang kelima, Indonesia wajib meminta kantor UNHCR di Jakarta untuk bertugas melakukan screening pada pencari suaka dan status pengungsi untuk segera ditutup. Hal ini karena kantor tersebut menjadi faktor pendorong banyaknya etnis Rohingya dan jumlah bangsa keluar dari negaranya datang ke Indonesia. Jadi 5 hal tersebut yang harus dilakukan pemerintahan Indonesia untuk menegaskan etnis Rohingya ini. Cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.